الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأولياء المقربين وعلماء العاملين وخصوصا للإمام نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شكر الله لهم الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط Jemaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarah kita membahas tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu dari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah malam ini sebagaimana yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, kita akan membahas sejarah hidup Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, atau yang sering disebut dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Beliau termasuk ulama besar dan merupakan Imamul A'zam, rujukan para ulama di masanya dulu bahkan sampai sekarang. Beliau termasuk ulama pendiri mazhab Hanafi. Nama lengkap beliau yaitu, mungkin nanti sebagaimana disampaikan tadi ada permintaan jamaah untuk, karena kita berada di tahun baru, menjelaskan sedikit tentang hukumnya merayakan tahun baru. Mungkin nanti kita kaitkan dengan kisah ini. Nama lengkap beliau yaitu Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit ibn Zultah bin Masdaban. Itu nama beliau. Kalau Abu Hanifah ini sebutan beliau, kalau nama aslinya Nu'man. Nama bapak beliau namanya Thabit. Nama kakek beliau Zultah. Nama balok beliau Marzaban. Paham ya? Ke atasnya wallahu a'lam. Intinya sampai situ disebutkan. Namanya Nu'man bin Thabit bin Zultah bin Masdaban. Dan kunyah beliau ini disebut dengan sebutan Abu Hanifah bukan karena beliau punya anak yang namanya Hanafi, bukan. Sebagian ulama menyebutkan karena beliau ini termasuk ulama yang istiqomah, yang bertakwa, yang lurus. Hanif itu artinya lurus, lombok, lurus, tidak pernah menyimpang. Orang yang tekun beragama, orang yang soleh, takwa dan lurus. Maka nanti kita akan ceritakan bagaimana ujian-ujian yang datang kepada beliau, tawaran-tawaran untuk menjadi ini, menjadi, tapi beliau semua tolak. Karena takwanya, takutnya. Nah, kunyah beliau disebut dengan sebutan Abu Hanifah karena kebiasaan beliau itu hari-hari orang yang kaya sebenarnya beliau ini. Bapak beliau namanya Thabit ini juragan sutra. Kain sutra itu mahal. Sutra mahal itu. Dan bapak beliau ini orang kaya. Tetapi beliau ini orang yang warok, takwa dan selalu lurus. Maka disebut Hanifah muslimah, agama yang lurus. Dan beliau lahir di Kufah. Kufah ini mana? Kufah Irak, itu Kufah itu Baghdad itu. Kufah di Irak tahun 80 Hijrah. Berarti termasuk ya dekat dengan zamannya Nabi. Jaraknya berapa? Hanya berapa? 80 tahun. Hijrah. Namanya hijrah ini tahun yang dibuat pengasas pertamanya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi yang membuat pertama tanggalan hijriyah atau hijrah ini yang ada dalam agama kita ini, Muharram, Safar terus itu yang pertama membuatnya Sayyidina Umar di masa kekhalifahan beliau. Tetapi penghitungan pertamanya, tanggal pertamanya itu dimulai dari
hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah gitu. Itu mulai pertamanya, walaupun dicetaknya di masa Khalifah Umar bin Khattab oleh beliau, maka beliau pertama kali yang membuat kalender Hijriah ini, yaitu Sayyidina Umar di masa kekhalifahan beliau, yang beliau awalnya itu dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Di Imam Abu Hanifah niki lahir tanggal 8 tahun ke-80 Hijrah, bertepatan dengan 699 Masehi. Kalau Masehi ini siapa pencetusnya? Wallahu a'lam. Tanya itu yang ahli-ahlinya, dia nggak tahu. Nah, mungkin di sini sedikit kita anukan. Kalau Masehi ini kan sebagian mereka itu menisbatkan Masehi ini kepada Nabiullah Isa alaihi wa ala nabiyina alaihi wassalatu wassalam. Jadi memperingati hari lahirnya Nabiullah Isa. Sebut Masehi dinisbatkan dengan sebutan gelarnya Nabi Isa, yaitu Isa al-Masih. Nah, Isa al-Masih dibuatnya kalender ada Masehi ini karena memperingati hari lahirnya Nabi Allah Isa. Cuman bagi mereka memahami bahwa tidak seperti kita pahami. Kalau mereka memahami Nabi Isa ini anak Tuhan, itu pahaman mereka. Allah itu punya anak. Nah, ketika Allah melahirkan Nabi Isa itu itulah dibuatnya kalender Masehi sebagian kata pembesar mereka. Maka status kita sebagai muslim merayakan hari tahun baru, gimana hukumnya? Nah, nanti yang jelaskan menurut pemahaman tiang dan tiang nukil dari ulama-ulama senior dan juga ulama-ulama lokal kita di Indonesia. Ada seorang ulama, Syekh Atiyah As-Sakor, beliau mengatakan, ulama Mesir yang wafat tahun 2004 dan beliau termasuk Grand Azhar Mufti di Mesir dulu. Beliau dalam fatwanya menyebutkan merayakan hari tahun baru Masehi itu hukumnya tidak mengapa, kata beliau, karena itu adalah sebuah adat yang datang setiap tahun, kata beliau. Tapi tentunya dirayakan dengan hal-hal yang positif dan tidak menisbatkan itu dengan akidah. Maksudnya merayakan seperti akidahnya orang-orang Nasrani yang mengatakan merayakan hari dilahirkannya Nabi Isa. Jika dipahami kayak begitu, kita merayakan terus orang itu meyakini yang seperti itu, bukan dosa saja, dia murtad jadinya, karena memahami Allah itu punya anak. Itu akidah mereka itu, malah karena merayakan itu karena lahirnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tapi kalau merayakannya dengan ya syukur, misalnya Allah telah sampaikan umurnya sampai umur tahun 2025, kemudian buat acara makan-makan dengan keluarganya dan mensyukuri penghasilan atau apa-apa yang bisa dicapainya dalam tahun ini, kemudian bersyukur kepada Allah yang tidak mengapa. Paham ya? Nanti panjang lebarnya yang jelaskan di akhirnya. Kemudian juga ada ulama juga yang kemarin meninggal, yang di Mekah, almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu beliau juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Mafahim Yajibu an Tusahha. Di sana beliau menjelaskan perayaan-perayaan seperti Maulid, kemudian juga Isra dan Mi'raj, kemudian juga Nuzulul Quran, termasuk juga Rajab, pokok hari-hari besar dalam Islam. Ini hukumnya adalah boleh. Itu adat yang sangat ditekankan untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Tidak boleh kita katakan itu sunnah, karena Nabi tidak pernah mengerjakan, kan? Tidak pernah.
Apalagi dia katakan itu termasuk bagian syariat. Tidak ada dalilnya. Itu cuman adat yang bagus, yang sangat perlu dibuat oleh kaum muslimin, karena isinya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Isinya kan kita ngaji, dengar ceramah, sedekah, kemudian salam-salaman, buat acara. Itu masyru'. Maksudnya itu ada dalilnya secara umum gitu. Tapi kalau secara khusus mana ada Nabi merintahkan? Ada nggak dalam Al-Quran, hadis? Rayakan hari lahirku, tidak ada kan? Makanya nggak bisa kita katakan itu sunnah. Itu adat, kata beliau Sayyid Muhammad, yang perlu dihidupkan oleh setiap kaum muslimin, karena itu tidak bertentangan dengan syariat dan faedahnya banyak, menambah kecintaan kita dengan Nabi, menambah kecintaan kita dengan sahabat-sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi dan sebagainya. Maka menggabungkan dua pendapat ini, ya ulama-ulama kita menyebutkan hukumnya gimana yang jelasnya. Hukumnya merayakan itu bukan merayakan sebenarnya, ya kita buat ajaran sudah sebagai tasyakuran kita. Allah telah sampaikan umur kita di awal tahun baru ini, tentunya dengan hal-hal yang positif. Paham ya? Ya. Tentu dengan garis besarnya, dengan 3 syarat ini. Perayaannya dengan 3 syarat. Dalam artian boleh kita buat acara, misal kumpul-kumpul keluarga, kalau di pantai kan masak ikan gitu, makan bareng begitu. Sebagai syukur kita, Allah telah sampai umurkan kita di tahun baru ini. Banyak saudara kita ya tahun baru, masuk tahun baru ini badannya sakit, kita alhamdulillah sehat. Ada yang kena musibah ini, ada yang telah berangkat duluan meninggal, kita alhamdulillah sehat. Kemudian syukuran atas pencapaian-pencapaian kita yang kita dapati selama tahun ini, syukur itu tidak mengapa. Apa yang tidak boleh itu 3 ini. Yang pertama, jangan sampai diarahkan akidah kita sama dengan mereka itu. Kita rayakan tahun baru sebagaimana mereka merayakan dalam akidah mereka bahwa Isa itu anak Tuhan. Itu tidak boleh, itu bukan dosa besar lagi, itu murtad jadi kita. Paham ya? Nah, kita jauhi itu. Tidak ada sangkut paut, pokoknya saya syukuran sudah ini, saya diberi umur sampai ke tahun ini oleh Allah dalam keadaan sehat dan afiat. Kemudian yang kedua, tidak boleh dalam perayaan yang kita buat itu ada ritual yang dibuat mereka, seperti yang dibuat mereka itu nggak boleh. Karena disebutkan dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu buah kaum, maka kelak di akhirat akan disamakan dengan mereka. Kalau kita menyerupai mereka, ritual mereka, orang-orang kafir ini kan, orang kafir dicap oleh Allah akan kekal di neraka. Ya sama saja kita akan kekal lagi di neraka. Seperti apa ritualnya? Pertama, jangan ada tiup-tiup lilin. Itu ritual mereka itu. Paham ya? Kemudian jangan ada tiup trompet. Itu apa? Ritual mereka itu. Jadi khas mereka kalau itu tiup trompet. Hati-hati anak-anak kita itu jangan kasih beli trompet. Paham ya? Apalagi? Nah, jangan pakai pakaian mereka. Pakaian apa namanya? Center class itu. Yang pecinya yang putih merah itu. Tahu kan semua? Nah, yang biasa kan di acara mereka itu ada pakai badut itu putih merah, pecinya ada munculnya sedikit. Nah, itu ritual mereka. Jangan kita buat kayak begitu. Dan termasuk juga yang sulit kita hilang ini, membakar petasan atau kembang api di saat itu. Itu ritual mereka itu. Jangan sampai kita buat. Paham? Nah, yang sudah tobat yang sekarang jangan lagi dibuat, karena itu ritual yang mereka buat di daerah mereka itu. Kalau tahun baru itu semua dari anak kecil sampai anak tua itu bakar itu. Perayaan mereka itu ritual mereka. Tidak boleh kita lakukan, boleh kita rayakan, tapi jangan sampai melakukan ritual mereka. Kenapa? Itu tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti cara hidupnya, adat ibadahnya orang-orang kafir lah, nanti akan dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat. Nah, maka jangan sampai, yang pertama jangan mencampur aduk akidah kita dengan akidah mereka. Kemudian yang kedua, jangan ikut sertakan
ritual mereka dalam acara yang kita buat itu. Termasuk yang seperti tadi itu, jangan pakai tiup-tiup lilin, jangan pakai tiup-tiup trompet, jangan pakai acara pakai pakaian-pakaian apa itu center kelas seperti yang sering kita lihat itu, yang kayak badut itu yang putih merah itu. Kemudian jangan ada acara bakar-bakar petasan. Wah, kedong kumpuli Ustaz, jemaah minggu jemaah sedut. Minggu jemaah sedut nih, hati-hati masalahnya ini. Hati-hati. Kemudian yang terakhir, jangan merayakannya dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Seperti kita buat acara pesta miras misalnya di tahun baru, jelas nggak boleh. Atau mungkin kita buat acara ugal-ugalan, ngebut-ngebutan, itu nggak boleh itu. Pesta dangdutan, koploan, musik, itu nggak boleh. Nggak boleh. Intinya jangan sampai ada kemubaziran harta atau menyanyikan waktu yang tidak semestinya kita gunakan. Nah, itu nggak boleh juga. Nah, maka selagi tidak ada dalam tiga hal ini, ya silahkan, boleh-boleh saja. Ndek terbuat ritual lagu bareh jauh berayan di mantu berari jauh anak dengan lalu santai-santai. Nah sekarang ini nanti aja lihat, oh penuh itu sudah di pantai-pantai, kadang sampai zina dan sebagainya. Itu sudah parah itu. Makanya kita ya yang penting kita buat, kalau mau buat, kalau nggak mau buat juga nggak apa-apa. Seumpama mau syukuran mungkin karena pencapaian yang kita dapat di selama tahun ini, ya nggak apa-apa. Insyaallah ini syukuran salah. Ya, salah ya, jadi seperti itu. Makanya buat sesuai dengan syariat agama kita sudah. Islam itu mudah sebenarnya, tapi jangan dimudah-mudahkan. Buat acara kumpul keluarga, syukuran Allah berikan kita pencapaian selama ini dalam tahun ini. Kemudian mungkin kita buat ngaji lah kalau ada, tausiah lah kalau ada. Kalau makan-makan biasa sudah. Jangan sampai ada ritual-ritual hal yang seperti itu, ya diboleh-bolehkan saja. Syukur itu termasuk pengikat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paham ya? Sedikit itulah mungkin sedikit yang kita ambil dari beberapa pemahaman para ulama. Bukan saklek haram gitu, enggak. Kadang orang sampai pengajian juga dilarang gitu. Jangan buat pengajian di acara seperti termasuk merayakan. Siapa yang merayakan seperti itu? Sampai pengajian itu kan berlebihan gitu. Terlalu berlebihan. Maunya kita diam aja begitu, enggak usah. Bagusnya kita gerak gitu sebenarnya ke pantai-pantai. Mungkin ada yang mau masak, kita cegah, itu lebih bagus. Paham ya? Bisa dipahami nih ya? Nah sedikit itu yang bisa yang sampaikan mengenai hukum tahun baru. Ini juga saya pernah dengar di sebagian ustaz-ustaz kita, termasuk Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, Ustaz Ali Hidayat. Begitu pendapat beliau. Ya, silahkan, tetapi jangan sampai digunakan yang tidak semestinya. Bahkan lebih bagusnya tahun baru ini kita jadikan sebagai sarana kita muhasabah sebenarnya. Muhasabah apa kekurangan-kekurangan kita dalam amal kita itu, apa yang perlu diperbaiki begitu. Umur semakin tua, semakin dekat dengan kematian, apa yang perlu kita benahi, itu lebih bagus. Semakin dekat tambah umur kita, semakin kita dekat dengan kematian kita, banyak hak-hak orang-orang yang belum kita tunaikan, hak anak istri kita, orang tua kita, banyak dosa-dosa belum kita istighfari, banyak kelalaian, dan itu kita gunakan untuk itu muhasabah, bukan untuk tambah dosa. Paham ya? Nah kita lanjut insyaallah ya. Nah itu paham Pak Ais ya? Ini karena Pak Ais tadi beri SMS suruh nyampaikan sedikit, makanya kita sampaikan insyaallah. Sebegitulah. Jadi tidak saklek Islam itu semua tidak diperbolehkan saja, tentu dengan dasar-dasar yang seperti tadi. Kemudian kita lanjutkan, itu lahir beliau yaitu tahun 80 Hijrah di Irak, di Kupah sana. Kemudian wafat tahun 150 Hijrah. Berarti ya umurnya kurang lebih ya berapa? 70 tahunan. Dan beliau termasuk pengasas pertama mazhab Hanafi, yaitu mazhab pertama di Islam ini ya, maksudnya mazhab yang kita ikuti dari 4 mazhab itu, yang pertama awal yang mendirikannya yaitu mazhab Hanafi yang didirikan langsung oleh Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Kemudian beliau ini termasuk tergolong, sebagian mengatakan
tabi'i. Ada sebagian mengatakan beliau ini bukan tabi'i tapi tabi'ut tabi'i. Beliau ini kenapa dikatakan tabi'i? Namanya tabi'in ini orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Kan Nabi pernah sabdakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian selepas masaku, yaitu sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian selepas sahabat yaitu tabi'in, kemudian selepas tabi'in tabi'un tabi'in, 3 generasi ini, 3 kurun ke atas atau ke bawah, 3 kurun ke bawah itu dari tahun 100, 200, 300 itu kurun-kurun terbaik itu, karena di masa itu zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, zaman terbaik. Langsung Nabi sabdakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa zaman itu di zamanku, aku dengan sahabatku. Kemudian selepas itu orang-orang yang ketemu dengan sahabat-sahabatku yaitu tabi'in. Kemudian yang ketiga orang-orang yang ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan sahabat-sahabatku yaitu tabi'ut tabi'in, muttabi'i tabi'in, itu pengikutnya tabi'in, orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Nah, Imam Abu Hanifah ini statusnya berada di zaman ketiga dia, zaman kedua, yaitu tabi'i. Kenapa? Karena beliau sempat berjumpa dengan beberapa orang sahabat Nabi. Termasuk yang masyhur itu Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala, pernah beliau berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Khadimnya Rasulullah yang senantiasa berkhidmat kepada Nabi, menyiapkan air minum Nabi, menyiapkan sejadah Nabi, menyiapkan tempat duduk Nabi. Itu Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Nabi. Bahkan disebutkan beliau pernah meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik yang masyhur, yang kaitannya tentang kewajiban menuntut ilmu. Berarti pernah ketemu sahabat, berarti beliau tabi'in. Paham ya? Sebenarnya bukan satu sahabat saja, ada banyak sahabat yang beliau temukan. Ada kurang lebih, ada sebagian mengatakan 7, ada sebagian mengatakan 5. Termasuk diantaranya beliau pernah berjumpa dengan sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Abi Aufa. Ini mungkin sering kita dengar di Abdullah bin Abi Aufa yang tinggal di Kupah. Beliau pernah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Abi Aufa yang tinggalnya di Kupah. Beliau kan di Basrah. Beliau di Basrah. Kemudian juga sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad As-Saidi. Pernah kita dengar kan? Sahal bin Sa'ad As-Saidi, kalau ta'lim itu kan pernah kita dengar. Itu juga sahabat yang berada di Madinah. Beliau pernah berjumpa. Dan juga sahabat Nabi Abu Tufail Amr bin Wasilah yang berada di Mekah. Itu beliau pernah berjumpa beberapa orang sahabat Nabi. Maka dari itulah ulama menyebutkan beliau ini termasuk tabi'in, karena berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik yang berada di Basrah, kemudian berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Abi Aufa yang berada di Madinah, kemudian berada di Kupah, kemudian berjumpa dengan sahabat Sahal bin Sa'ad As-Saidi yang berada di Madinah, kemudian berjumpa dengan sahabat Abu Tufail Amr bin Wasilah yang berada di Mekah. Bahkan ketika beliau berumur 96 tahun pernah dibawa sama bapaknya Thabit ke Mekah untuk haji. Jadi umur beliau lahir tahun 80 Hijrah, dan beliau dia bawa haji ke Mekah itu, dan beliau tinggalnya di Kupah. 96 Hijriah, berarti umur 16 tahun beliau dibawa haji oleh bapaknya Thabit untuk melakukan ibadah haji. Dan ketika sampai Mekah berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi juga, namanya Abdullah bin Haris bin Juza'. Dan beliau sempat juga meriwayatkan hadis sama sahabat Nabi ini. Jadi kurang lebihnya ada 5 sahabat Nabi yang beliau pernah jumpai. Maka atas itulah ulama mengatakan beliau termasuk tabi'i, orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi.
Kalau orang yang berjumpa dengan Nabi itu namanya sahabat. Kalau orang berjumpa dengan sahabat Nabi namanya tabi'i. Kalau orang bertemu dengan tabi'i namanya tabi'ut tabi'i. Nah, inilah generasi terbaik, terhebat di dalam Islam yang disebutkan oleh Nabi. Yang selepas itu namanya khalaf. Kalau yang 3 generasi namanya salaf. Itu yang hakikatnya salaf, itu yang 3 generasi ke depan itu. Kalau yang sekarang ini khalaf semua. Yang mulai 400, 500 sampai saat ini namanya khalaf. Ulama khalaf, paham ya? Kemudian pada masa beliau, di zaman beliau ini memang di Kupah itu masya Allah merebak apanya, setiap masjid tempat itu dipenuhi dan disibuki dengan 3 jenis keilmuan gitu. Jadi di Kupah itu di setiap masjid itu semua orang belajar agama, mengkaji ilmu-ilmu Rasulullah. Yang paling sering dibahas itu ada 3 jenis ilmu. Yang pertama dalam bidang akidah, yang kedua dalam bidang hadis, dan yang ketiga dalam bidang fikih. Nah, maka Nu'man ini, Imam Abu Hanifah kecil ini, kan beliau sering dibawa oleh bapaknya Thabit pergi ke pasar, ikut jualan kain sutra. Tapi beliau nggak pernah lepas namanya buku sama pen, terus dibawa. Nanti kalau sudah sampai pasar, dia pergi sendiri ke masjid-masjid itu. Nggak ikut jualan, ikut ke pasar aja. Dia habis jualan itu pergi ke masjid-masjid, ikut di majelis-majelis syekh besar itu untuk belajar. Itu masih kecil itu sudah begitu kebiasaan beliau. Sehingga beliau di setiap bidang-bidang keilmuan 3 tadi itu punya guru-guru, dan guru-guru hebat semua. Termasuk beliau dalam bidang hadis, beliau belajar, memang beliau ini paling potensinya beliau dalam fikih, tapi beliau ahli hadis karena belajar di beberapa ulama hadis yang besar. Termasuk dalam bidang hadis beliau belajar ke seorang tabi'i yang masyhur, yaitu Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah sering kita dengar kan? Nah, termasuk pembesarnya tabi'i di masa itu, Atha bin Abi Rabah. Beliau belajar hadis sama Atha bin Abi Rabah ini, yaitu Nu'man. Kemudian juga guru beliau termasuk di antaranya Imam Nafi'. Imam Nafi' ini siapa? Maula Abdullah ibn Umar, bekas budaknya Abdullah bin Umar. Otomatis Abdullah bin Umar ngaji kepada Rasulullah, dan Nafi' belajar kepada Abdullah bin Umar. Nah, Imam Abu Hanifah kecil ini belajar ke Nafi' ini, belajar hadisnya. Yang pertama kepada Atha bin Abi Rabah, kemudian kepada Imam Nafi' Maula Abdullah bin Umar, bekas budaknya sahabat Nabi Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga beliau belajar hadis sama Imam Qatadah, termasuk pembesar tabi'in juga Imam Qatadah. Nah, dalam 3 orang inilah beliau mengkaji, memahami detail-detailnya ilmu hadis. Kemudian juga dalam bidang fikih, ya, ini yang kompeten beliau menekuni. Dalam bidang fikih beliau ini paling lama mujalasah ngaji bersama guru beliau, yaitu Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Kurang lebih ada 18 tahun beliau duduk mengkaji dasar-dasar fikih sampai betul-betul paham. Berapa? 18 tahun itu duduk mengkaji fikih, permasalahan fikih, usul-usul fikih dan sebagainya itu selama 8, lumayan lama itu, lumayan lama. Dan perlu juga kita tahu sanad keilmuan Hamad bin Abi Sulaiman yang gurunya Imam Abu Hanifah kecil ini dulu. Jadi Hamad ini guru terlamanya Imam Abu Hanifah, bahkan sampai mati gurunya. Beliau ngaji di Hamad ini, Imam Abu Hanifah kecil itu. Nah, Imam Hamad ini bin Abi Sulaiman ini beliau punya guru senior juga. Jadi gurunya Abu Hanifah ini, Hamad ini punya guru senior. Itu ada 2 guru besar beliau Hamad ini. Yang pertama namanya Syekh Ibrahim An-Nakhai. Pernah dengar? Syekh Ibrahim An-Nakhai dan Syekh Sya'bi rahmatullah alaih. Jadi tempat ngajinya gurunya Imam Abu Hanifah, Hamad bin Sulaiman tadi itu, mengkaji ilmu di Syekh
Ibrahim An-Nakhai dan Syekh Sya'bi rahmatullah alaih. Kemudian Syekh Sya'bi sama Ibrahim An-Nakhai ini juga pernah belajar ketiga ulama besar, termasuk diantara yang pertama Imam Al-Qadli namanya, kemudian yang kedua Imam Al-Qamah bin Qais, dan yang ketiga Imam Masyruk bin Ajda. Paham ya? Nah, ketiga tadi ini Al-Qadli, Al-Qamah dan Masyruk bin Ajda ini pernah mengkaji ilmu mujalasah, duduk ngaji di sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sanadnya itu nyambung. Imam Abu Hanifah belajar fikihnya kepada Hamad belajar kepada dua ulama besar Ibrahim An-Nakhai dan Sya'bi. Sya'bi belajar dan Nakhai belajar kepada tiga orang guru, yaitu Al-Qadli, Al-Qamah dan Masyruk bin Ajda. Nah, yang ketiga tadi itu belajar ke sahabat Nabi yang senior, muftinya sahabat, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, dan babul ilm yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi nyambung keilmuan beliau. Ini disebutkan dalam kitab Tarikhul Fiqhi Al-Islami. Paham ya? Nah, supaya kita tahu sedikit guru-guru beliau, supaya kita tambah, karena sanad ilmunya penting. Penting, sanad keilmuan ini penting. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang itu akan mudah ngomong-ngomong ngelantur. Jadi orang-orang mudah menyalahkan, mengafirkan itu karena biasanya nggak bersanad ilmunya. Saya apeli otaknya sineraosan, wah apa sih paham mesa sineraosan, ini ngawak dari. Kalau orang punya sanad ilmu tidak akan ngomong dia kecuali apa yang diomongkan guru-gurunya. Guru-gurunya tidak akan ngomong kecuali apa yang diomongkan guru sampai ke Rasulullah. Jadi teratur, terarah, karena ada sanad ilmunya, menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah dulu itu. Tapi kalau nggak punya sanad ilmu, baca internet, baca gini, paham mesa, sampaikan. Sesat dan menyesatkan. Ia sesatkan dengan jari kembe, karena itu ilmunya nggak bersama. Imam Ali katakan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka orang kan boleh ngoceh beru ngaji pir bulan, wah berani ngeros masalah agama, labu di sana kan luwih negene. Luwih negene kan video-video apa, Masya Allah. Berani menyalahkan ulama-ulama sekaliber ulama, Masya Allah, yang hebat-hebat. Kenapa? Padahal tidak pernah mondok, mencak doan pegawaian. Aku tiba-tiba ngomentari ulama besar. Nah, itulah makanya zaman sekarang ini kalau kita mau ngaji, cari guru-guru yang punya sanad keilmuannya jelas supaya kita lurus, tidak tersesat. Paham? Itu sedikit mengenai daripada kisah daripada guru-guru beliau. Kemudian mungkin sedikit lanjutkan, nanti yang panjang lebar kita akan ceritakan kisah-kisah debat beliau dengan orang ateis, hikmah-hikmah beliau itu panjang. Mungkin ini 2 kali pertemuan. Sedikit kita lanjutkan. Kemudian jadi selama beliau belajar kepada Imam Muhammad bin Sulaiman ini, ketika beliau berumur 22 tahun itu ada ingin, karena merasa sudah banyak ilmu Imam Hanifah, ingin mandiri gitu, lepas dari gurunya, ingin belajar sendiri, mempendalami sendiri. Tapi senantiasa di hatinya ada keraguan, kayaknya masa saya mau tinggalkan guru saya, padahal beliau sudah alim, pandai memang, cuman ragu-ragu beliau ini mau tinggalkan beliau punya guru. Yang singkat ceritanya, ini hikmah keraguan beliau ini dijawab oleh Allah. Singkat cerita, ini gurunya ini pernah ada undangan pergi keluar kampungnya itu diundang. Ada yang mengatakan karena ada yang meninggal keluarganya, sehingga gurunya ini pergi dalam masa beberapa minggu. Nah, yang tanggung jawab menggantikan beliau diperintahkan ini Nu'man bin Sabit, ini muridnya ini Abu Hanifah ini. Maka betul gurunya berangkat, maka beliaulah ditugaskan di sana ganti gurunya sebagai tenaga pengajar, pemberi fatwa. Gurunya kan mufti di situ. Kemudian sebagai pemandu kalau ada acara diskusi, beliau diserahkan ke situ ngurus umat sudah. Yang ada di Kufah itu beliau pergi ke Basrah. Ada keluarganya meninggal atau ada apa sama beberapa minggu. Maka ketika beliau menggantikan posisi guru beliau itu sering diterter sama pertanyaan.
pertanyaan banyak, kurang lebih itu ada 60 pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. 60 pertanyaan, tapi bisa semua dijawab oleh beliau. Cuman ragu-ragu, apa benar nggak jawaban saya ini gitu. Ya, dijawab semua pertanyaan itu, yang 60-nya itu dijawab. Maka ketika pulang gurunya Hamad, beliau sowan, guru, ketika tuan pergi, saya banyak disodorkan pertanyaan oleh para jamaah ini, kurang lebih ada 60 jawaban pertanyaan. Saya jawab semuanya. Saya mau tanyakan, benar nggak jawaban saya ini gitu. Maka ditanyakan, ternyata 40 sesuai dengan pemahaman gurunya, benar gitu. Yang 20-nya salah, nggak sesuai, salah berarti. Maka beliau itu pahami, oh ternyata saya ini masih kurang, ternyata nggak berani saya mandiri. Saya harus tetap ngaji sama guru saya, karena ada 2 pertanyaan itu yang salah, yang nggak sesuai dengan jawaban dengan gurunya. Sehingga beliau ngaji lagi dengan gurunya Hamad ini. Sampai kapan? Sampai gurunya mati. Sampai mati gurunya, meninggalkan gurunya, sehingga mati guru beliau, wafat guru beliau, beliau yang menggantikan posisi guru beliau, menjadi mufti di Kupah itu, menjadi penyelesai masalah umat di Kupah itu, di satu negeri itu, menjadi ulama besar. Sehingga semasa beliau jadi tugas di sana mengurus umat dalam bidang keilmuan itu, ada kurang lebih 600.000 permasalahan fikih beliau bisa selesaikan. Sehingga ulama-ulama besar di seluruh dunia itu kaget. Sehingga beliau diberi gelar namanya Imamul A'zam. Namanya Imamul A'zam, gelarnya karena mampu menyelesaikan permasalahan fikih dalam yang dihadapi umat ini sehari-hari itu. Ada 600.000 permasalahan fikih bisa beliau tuntaskan semua. Maka ulama-ulama beri rujukan gelar kepada beliau sebagai Imamul A'zam. Artinya apa? Imamul A'zam ini rujukannya para ulama, bukan hanya ulama rujuk kepada beliau. Jadi gurunya para guru. Itu saking pakih alimnya beliau. Paham ya? Sehingga ya ada azan. Oh ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita ya. Jadi sejarah tasawuf itu mulai bermuncul itu selepas kan di Islam ini bertahap-tahap. Ada awal tahapan itu orang menggembu-gembu menjadi ulama dalam bidang keilmuan fikih hadis, sehingga keluar muhaddis, sehingga keluar ulama-ulama fikih mufassir itu. Nah selepas itu nanti menurun, orang kurang lagi dengan ilmu, tapi masuknya ke tazkiyah, bersihkan diri. Nah di sanalah masa itu timbulnya ulama-ulama sufi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Junaid al-Baghdadi, kemudian siapa lagi, imam sufi-sufi itu sudah. Nah, pertama kan zaman nubuwah, zaman dakwah itu, zaman Nabi dan para sahabat. Oh dakwah doang sebar Islam. Nah selepas zaman dakwah itu zaman ilmu, keilmuan, semua mempelajari ilmu itu, sehingga waktu itu agak kurang dakwahnya. Nah zaman seterusnya itu ilmu berkurang, orang condong kepada tazkiyah, membersihkan hati. Maka muncullah ulama-ulama sufi, Syekh Abdul Qadir, Syekh Naqsyabandi, Hasan Shazili dan seterusnya. Maka sekarang ini penggabungan semuanya, ya ilmunya digabungkan, ya dakwahnya digabungkan, ya ta'limnya digabungkan. Maka nanti zaman seperti sahabat itu akan kembali, nanti sebelum kiamat akan terjadi zaman seperti zaman sahabat yang lengkap, ada tasawufnya, ada akidahnya, ada ilmunya, ada dakwahnya yang langsung dipimpin oleh Al-Imamul Mahdi. Nanti akan ada lagi zaman seperti zaman sahabat itu yang langsung dipimpin oleh cicitnya Rasulullah itu Imamul Mahdi. Jadi seperti itu. Jadi generasi selepas zaman keilmuan tasawuf itu munculnya terakhir. Kemudian Jababiroh, zaman orang-orang rebut kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Ya.
Sebenarnya di zaman tabi'in dan tabi'in sudah ada tokoh-tokoh sufi itu, termasuk cicitnya Sayyidina Ali namanya, termasuk gurunya Abu Hanifah, yaitu siapa namanya, ya Allah, anak daripada Muhammad Al-Bakir, Syekh Ja'far Shadiq, punya bapak namanya Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir punya bapak namanya Ali Zainal Abidin punya bapak namanya Husain punya bapak namanya Ali radhiyallahu anhu. Itu semua Zainal Abidin ini sufi, tokoh sufi terang yang setiap hari sholat berapa ribu rakaat setiap hari. Itu sudah ada orang-orang seperti itu, cuman penamaan itu muncul selepas zaman keilmuan. Orang-orang sudah ada tokoh-tokoh sufi itu sudah, cuman penamaannya selepas zaman keilmuan baru muncul. Seorang sudah ada, cuman nggak nampak gitu. Nah, selepas orang sibuk kepada ilmu, bersombong-sombongan dengan ilmu, angkuh-angkuhan dengan ilmu, maka ada sebagian ulama itu menjaga hatinya, maka muncul ulama-ulama tasawuf itu seperti Al-Ghazali dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi intinya 3 jenis ilmu ini, tasawuf, fikih, syariat sama akidah, ini semua ada dasarnya gitu. Walaupun zaman Nabi dulu nggak ada, memang nggak ada. Penyebutannya selepas Nabi, selepas sahabat baru dibuat kelompok-kelompok akidah, kelompok-kelompok fikih, kelompok-kelompok. Zaman Nabi memang nggak ada. Ya sekarang ini supaya mudah dipahami oleh umat. Kurang lebihnya seperti itu. Saudara ya? Ada lagi? Paham tapi ini keterangannya ya? Ini kita ngaji kisah masih panjang sebenarnya ini. Kisah beliau nih. Ketika beliau diuji, nanti akhirnya beliau ini wafatnya di penjara. Jadi ulama itu biasa keluar masuk penjara itu biasa. Nah, nanti besok kita lanjutkan insyaallah minggu depan, minggu yang akan datang kalau ada, umur masih panjang, mungkin bisa 2 kali 3 kali pertemuan insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita terhadap apa yang kita kaji ini, dan Allah menambahkan kecintaan kita dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau kelak. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mutajib nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah biyadil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu